Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dinyatakan kepada kami. Engkau ya Tuhan, Allah yang memahkotai tahun dengan kebaikan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh merasakan dan mengecap kebaikan-Mu hingga pada hari ini. Kami bersama boleh dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Engkau hantar memasuki tahun yang baru. Di dalam perayaan tahun baru Imlek ini, kami menghayati bahwa ada kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Pagi ini kami rindu di dalam ibadah ini kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kami harus menyikapi perayaan tahun baru Imlek, khususnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan bersabdalah kepada kami supaya bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini sungguh-sungguh menuntun kami untuk mempunyai sikap yang tepat sebagai seorang percaya yang boleh bersyukur kepada Tuhan di dalam hari raya Imlek ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian Alkitab dari dua bagian. Yang pertama kita perhatikan Mazmur 65 ayatnya yang ke-12. Mazmur 65 ayatnya yang ke-12. Satu ayat ini saya ajak kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Mari yang kedua kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 23 akan saya bacakan bagi kita sekalian. 1 Korintus pasal 9 mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 23. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, kita renungkan bersama pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada pagi ini adalah Imlek dan iman Kristen. Saudara, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seorang teolog dan seorang etikus yang terkenal yang bernama Richard Niebuhr. Richard Niebuhr, saudara-saudara, terkenal lewat sebuah karya atau sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul Christ and Culture, Kristus dan Kebudayaan. Di dalam buku itu, Bapak Ibu, Niebuhr membuat 5 tipologi
yang menggambarkan tentang bagaimana orang Kristen bersikap terhadap kebudayaan. Nibur mengatakan ada 5 kemungkinan, 5 tipologi yang menjadi kemungkinan bagaimana sikap orang Kristen terhadap kebudayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percakapan mengenai hubungan antara kekristenan dan kebudayaan selalu akan berkembang menjadi sesuatu yang bisa diperdebatkan. Setidaknya saudara-saudara ada 2 alasannya. Yang pertama-tama saudara-saudara adalah asumsi bahwa ketika bicara Kristus atau bicara kekristenan itu sendiri selalu dikaitkan dengan sesuatu yang suci, yang sempurna, yang benar, yang tidak berdosa. Sedangkan di sisi yang lain ketika kita bicara kebudayaan atau budaya adalah buatan manusia. Di mana kita tahu saudara-saudara manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa sehingga budaya yang diciptakan oleh manusia pasti sudah terdistorsi oleh adanya dosa. Nah saudara-saudara, karena 2 asumsi ini, karena asumsi Kristus atau kekristenan itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang suci, yang tidak berdosa, sementara budaya itu selalu dianggap sudah tercemar oleh dosa, maka bagaimanakah kekristenan itu harus bersikap terhadap budaya yang dianggap tidak sempurna atau yang dianggap sudah tercemari oleh dosa itu? Saudara, di sisi yang lain, saudara-saudara, kita membaca beberapa ayat Alkitab yang kadang-kadang saudara-saudara mempunyai satu kesan yang kontradiktif. Misalnya saudara-saudara ada ayat yang mengatakan, hendaklah kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, ayat yang ditulis oleh Paulus di dalam surat Roma itu, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, menguatkan sebagian orang Kristen yang berkata, oh kalau begitu orang Kristen memang tidak harus berurusan dengan budaya. Karena budaya itu berasal dari dunia. Firman Tuhan katakan, kita orang Kristen tidak boleh serupa dengan dunia. Karena itu dalam menyikapi budaya, banyak orang Kristen menganggap di satu sisi ini, kita tidak perlu ikut-ikut dengan budaya yang berasal dari dunia. Tetapi saudara-saudara ada juga ayat-ayat yang bernada yang sebaliknya. Misalnya saudara-saudara, seperti yang ditulis di dalam Injil Matius tentang garam dunia dan terang dunia, yang menekankan bahwa orang Kristen harus tetap berada di dalam dunia. Nah, kalau begitu, kalau orang Kristen harus berada di dalam dunia, bagaimana mungkin orang Kristen tidak berbagian di dalam budaya yang ada di dalam dunia? Nah, saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, untuk menunjukkan bagaimana seharusnya respon kekristenan terhadap budaya, Nibur memperkenalkan 5 pandangannya ini, atau 5 tipologi yang dijelaskan dari hubungan Kristus dengan budaya. Nah, karena waktu Bapak Ibu, saya hanya akan menyebutkan 3 dari 5 tipologi yang ditulis oleh Nibur di dalam buku Christ and Culture. Yang pertama-tama, saudara-saudara, tipologi yang pertama itu disebut Christ against culture. Kristus melawan atau menentang kebudayaan. Saudara-saudara, tipologi yang pertama ini adalah tipologi yang bersifat radikal. Mereka memandang bahwa, atau di dalam tipologi ini dipandang dunia ini adalah sesuatu yang jahat. Karena itu segala sesuatu yang berasal dari dunia ini harus ditolak. Di dalam dunia yang jahat tidak ada unsur kebudayaan yang dapat dipergunakan sebagai wahana untuk menyampaikan Injil. Bahkan di dalam tipologi yang pertama ini, Injil Kristus justru diproklamirkan untuk melawan kebudayaan. Ketaatan kepada Kristus membuat manusia semestinya harus menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, termasuk budaya. Nah, saudara, kalau kita bicara dari perspektif tipologi yang pertama ini, Christ against culture, dan kalau kita daratkan tipologi ini dalam percakapan tentang Imlek, maka akan muncul sikap seperti ini. Orang Kristen nggak perlu merayakan Imlek, karena Imlek itu berasal dari satu
mitologi yang nilai-nilainya itu tidak sesuai dengan nilai dari kekristenan. Justru orang Kristen harus punya sikap pendirian iman, tidak usah merayakan Imlek. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Dan tipologi ini memang sangat radikal. Saya katakan radikal. Christ against culture. Tipologi yang kedua, saudara-saudara, adalah apa yang dituliskan oleh Niebuhr, ditulis Christ and culture in paradox. Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Saudara, tipologi ini disebut tipologi yang bersifat dualis. Apa artinya, saudara-saudara? Di dalam tipologi ini, manusia itu mengakui dan hidup di dalam dua kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan Allah, kerajaan yang kedua adalah kerajaan masyarakat. Dua kerajaan ini, saudara-saudara, tidak saling berhubungan, tetapi juga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Artinya, saudara-saudara, di dalam tipologi yang kedua ini, dianggap kalau kita kenakan tipologi ini di dalam percakapan tentang merayakan Imlek, maka muncullah sikap begini, saya memang Kristen. Dan saya memang hidup sebagai orang Kristen. Tetapi saya bukan hanya hidup di dalam kerajaan Allah, saya juga hidup di dalam kerajaan masyarakat di dunia ini. Karena itu saya memang Kristen, tetapi saya juga merayakan Imlek. Jadi saya Kristen tetap merayakan Imlek dengan nilai-nilai yang sesuai yang ada di dalam perayaan Imlek itu. Dua nilai ini atau dua kerajaan ini tidak saling berhubungan, tetapi juga tidak saling bertentangan. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah Christ transforms culture. Kristus mentransformasi budaya. Saudara, di dalam pandangan yang ketiga ini, Niebuhr berkata bahwa tipologi ini tetap melihat ada pertentangan antara Injil dan kebudayaan. Misalnya saja, saudara-saudara, di dalam kebudayaan itu dianggap ada belief atau ada value yang dianggap bertolak belakang dengan iman Kristen. Tetapi, saudara-saudara, Niebuhr berkata di dalam tipologi yang ketiga ini, orang Kristen, kendati pun demikian, tidak perlu memisahkan diri dari dunia. Kenapa? Karena Injil telah mengubah. Injil mampu mentransformasi kebudayaan, mentransformasi masyarakat. Dengan kata lain, orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, adalah orang Kristen, tetap memegang atau merayakan kebudayaan, tetapi nilai-nilai di dalam kebudayaan itu sudah ditransformasi dengan nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai Kristen. Christ transforms culture. Saudara, di dalam pengalaman banyak orang Kristen, memang sikap terhadap kebudayaan itu terwakili oleh 5 tipologi yang sebetulnya diungkapkan oleh Niebuhr ini. Ya. Saya tadi sudah sempat menyinggung, kalau itu dikaitkan dengan perayaan Imlek misalnya, kalau kita kaitkan dengan tipologi pertama, ada orang yang berkata, kalau kita sudah percaya Kristus, nggak usah ikut-ikutan merayakan Imlek. Karena ada sesuatu di dalam perayaan Imlek, nilai, value, belief yang tidak sesuai dengan iman Kristen kita. Nilai, belief, value itu adalah yang berasal dari dunia yang berdosa atau dunia, yang disebut kafir. Karena itu, saudara-saudara, di dalam perayaan Imlek penuh dengan kepercayaan mistis dan praktik-praktik yang bertolak belakang dengan iman Kristen. Karena itu orang Kristen gak usahlah ikut-ikut di dalam perayaan-perayaan semacam itu. Itu tidak Kristiani. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Itu model dari tipologi yang pertama. Model dari tipologi yang kedua adalah orang Kristen yang tetap merayakan Imlek dengan segala macam nilai yang ada di dalamnya. Dengan segala macam belief yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena sebuah pemahaman bahwa kekristenan dan kerajaan masyarakat ini tidak ada hubungannya dan tidak saling bertolak belakang.
Yang ketiga adalah sikap orang Kristen yang tetap menjadi Kristen tetapi merayakan Imlek dengan sebuah perspektif atau pemahaman yang baru sebagai seorang Kristen. Semua belief atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan iman Kristen memang tidak dilakukan. Tetapi belief atau praktik-praktik yang sejalan dengan iman Kristen masih tetap dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada bertolak belakang dengan iman Kristen. Dan ini adalah sikap yang terwakili dari tipologi yang terakhir itu ya. Christ transforms culture. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai Imlek, saya yakin ini bukan pengetahuan yang baru buat kita sekalian ya. Tahun baru Imlek adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk pada perayaan yang menandai tahun baru menurut kalender yang didasarkan pada peredaran bulan atau lunar calendar. Saudara, kalender kita yang sekarang ini adalah kalender yang memakai sistem solar calendar. 31 Desember itu adalah akhir tahun, 1 Januari itu adalah awal tahun. Itu adalah kalender dengan sistem di mana perhitungannya itu memakai berdasarkan peredaran matahari. Tetapi tahun baru Imlek itu adalah perayaan yang menandai tahun baru di mana perhitungan kalendernya didasarkan pada peredaran bulan. Saudara, tahun baru Imlek ini seringkali juga dikaitkan dengan festival musim semi, yaitu peralihan dari musim dingin memasuki musim semi. Dan karenanya pergantian musim ini seringkali dikaitkan dengan juga pergantian tahun, walaupun sebetulnya kedua ini tidak secara persis sama. Kedua hal ini, tahun baru Imlek bicara tentang pergantian tahun, festival musim semi ini tentang pergantian musim, tetapi ini seringkali dikaitkan. Saudara, perayaan tahun baru Imlek ini berlangsung hingga 15 hari, yang puncaknya itu selalu dilakukan dalam peristiwa Cap Gomeh. Saudara, perayaan tahun baru Imlek ini sebetulnya sudah berada kira-kira tahun 14 sebelum Masehi. Dan itu terus dirayakan, turun-temurun, dilestarikan, dan dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa. Saudara-saudara, mitologi Tionghoa menceritakan tentang asal-usul dari perayaan tahun baru Imlek. Konon katanya, ya, di dalam sebuah legenda, ini legenda Bapak Ibu, ya, di sebuah pedesaan berkumpullah penduduk yang setiap awal tahun selalu menghadapi teror dari sebuah makhluk atau monster yang disebut Nian, atau yang diterjemahkan tahun di dalam bahasa Mandarin. Saudara, Nian itu selalu datang di hari pertama setiap tahun baru. Dan kemudian mengganggu dan membahayakan nasib nyawa manusia. Karena itu saudara-saudara, masyarakat berusaha untuk mengusir makhluk yang jahat ini, tetapi tidak berdaya saudara-saudara. Karena dia begitu kuat, dia begitu jahat. Suatu kali saudara-saudara, ketika tahun baru tiba, ketika Nian itu datang, dia melihat seorang anak kecil berpakaian serba merah. Bajunya merah, celananya merah, semua merah. Dan ketika melihat anak kecil itu, makhluk ini kemudian menjadi takut dan dia melarikan diri. Nah, sejak saat itu, saudara-saudara, penduduk desa itu menemukan cara untuk menghalau makhluk jahat ini. Yaitu, saudara-saudara, dengan memasang segala pernak-pernik dan menggantung lentera-lentera yang diberikan warna merah. Dan membunyikan petasan-petasan dengan suara yang keras untuk menakut-nakuti makhluk itu. Dan makhluk itu tidak pernah datang lagi mengganggu masyarakat. Dan karena itu setiap pergantian tahun, di setiap awal tahun, saudara-saudara, tradisi semacam itu terus diulangi. Dan muncullah kira-kira menjadi perayaan tahun baru Imlek. Saudara, di dalam perjalanannya perayaan tahun baru Imlek selalu diwarnai dengan beberapa hal. Misalnya saudara-saudara, pada hari menjelang tahun baru, banyak orang, banyak keluarga membersihkan rumah mereka secara menyeluruh. Tradisi bersih-bersih sebelum tahun baru itu, saudara-saudara,
selalu dilakukan dengan sebuah pemikiran untuk membuang sial atau membuang ketidakberuntungan itu. Dan justru menyediakan sebuah rumah, menyediakan sebuah ruang yang siap menampung semua hoki dan keberuntungan yang akan datang di tahun yang baru ini. Yang kedua, saudara-saudara, satu hari sebelum perayaan Imlek atau pada hari Imlek, biasanya sudah merupakan keharusan untuk melakukan pemujaan kepada leluhur. Biasanya keluarga-keluarga membersihkan, saudara-saudara, meja abu dan kemudian papan yang tertulis nama leluhur yang sudah meninggal, lalu kemudian bersembayang kepada leluhur, persis seperti yang mungkin biasa dilakukan pada hari Cengbeng, kira-kira begitu. Yang ketiga, saudara-saudara, di hari Imlek, keluarga dan teman-teman akan berkumpul untuk menyantap makanan-makanan istimewa. Dan semuanya makanan-makanan itu sangat istimewa, saudara-saudara, mulai dari kue, ikan, jeruk yang secara tradisional dipercaya menjadi simbol dari keberuntungan di tahun depan ini. Lalu kemudian saudara-saudara, orang-orang di hari raya Imlek itu menikmati keceriaan, kebersamaan melalui tarian barongsai, melalui pesta kembang api, menggantung lentera merah yang pada waktu itu, di zaman dulu itu, saudara-saudara, selalu dikaitkan untuk mengusir unsur-unsur jahat. Selalu dikaitkan untuk mengusir unsur-unsur kegelapan. Dan biasanya saudara-saudara, pada tahun baru Imlek ada juga tradisi untuk membagikan angpau kepada teman-teman dan keluarga yang melambangkan harapan. Harapan yang indah, keberuntungan untuk tahun baru yang akan datang. Saudara, ada begitu banyak ritual yang dilakukan pada saat perayaan Imlek. Tetapi juga bukan hanya perayaan yang harus diperhatikan. Di dalam merayakan tahun baru Imlek, orang biasanya merayakannya dengan sejumlah pantangan yang mereka harus ingat untuk tidak dilakukan. Misalnya saudara-saudara, saya juga baru tahu nih Bapak Ibu ketika baca artikel, baca buku, baca tulisan-tulisan tentang Imlek. Ya. Konon katanya pada waktu merayakan Imlek, saudara tidak boleh keramas, tidak boleh potong rambut. Ya. Karena kalau saudara keramas dan saudara potong rambut, maka keberuntungan hoki yang datang di tahun baru itu ikut terbawa dengan busa shampoo. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Dan hoki saudara jauh dari hidup saudara. Saudara juga tidak boleh menyapu, tidak boleh membuang sampah. Apa yang saudara sapu keluar dari rumah saudara akan membawa hoki saudara keluar juga dari rumah saudara. Saudara sepanjang tahun tidak akan mendapatkan keberuntungan. Saudara juga tidak boleh mencuci pakaian. Kita tidak boleh menjahit. Jangan menggunakan gunting atau pisau, benda-benda tajam yang selalu diidentikan dengan kejahatan atau penderitaan. Karena kalau menggunakan benda itu di hari Imlek, maka seumur hidup di tahun yang baru itu penuh dengan penderitaan. Kira-kira begitu filosofinya. Lalu ada pantangan-pantangan lain, misalnya belief-belief mengenai jumlah. Seperti tadi saya katakan, tradisi membagi angpau itu selalu dilakukan di hari Imlek, saudara-saudara. Uang yang dimasukkan ke dalam sampul angpau itu tidak boleh berjumlah ganjil. Atau tidak boleh memuat jumlah angka yang dianggap angka yang tidak beruntung. Yaitu angka yang mengandung unsur 4, tidak beruntung. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan seperti ini, bagaimana sekarang orang Kristen merespon terhadap perayaan Imlek? Kalau kita mendengar tentang pantangan-pantangan, tetapi di satu sisi kita melihat itu sebetulnya ada perayaan tahun baru, pergantian tahun atau pergantian musim. Apakah memang betul orang Kristen seperti tipologi Nibur yang pertama? Nggak usahlah, Christ against culture, bertolak belakang, maka orang Kristen tidak usah merayakan Imlek. Saudara-saudara, menurut saya tidak juga demikian. Ya. Saya sebagai orang yang punya pendirian bahwa sebagai orang Kristen, sebagai Kristen Tionghoa bahkan, kita boleh tetap merayakan Imlek.
Ada dua pendasaran saya. Yang pertama adalah perayaan Imlek adalah bentuk penghargaan kita kepada tradisi dan budaya kita selaku suku Tionghoa. Jadi sebetulnya apakah ada pantangan atau halangan buat kita merayakan Imlek ketika kita sudah menjadi Kristen? Tidak. Kita menghargai, kita menghormati tradisi atau budaya kita sebagai suku Tionghoa. Tetapi catatan yang kedua yang harus diingat, semua perayaan itu kita lakukan dalam penghayatan dan pemahaman kita selaku orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dalam hal ini saudara-saudara, kalau Bapak Ibu tanya, Pak Irwan posisinya di mana dari 5 tipologi nibur yang terakhir? Christ transforms culture. Artinya saudara-saudara, pada waktu kita berkaitan dengan budaya, bagaimana kita menghayati budaya itu atau melakukannya dengan pemahaman dan penghayatan kita yang baru sebagai seorang Kristen, tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bapak Ibu, sebetulnya merayakan Imlek itu punya banyak hal yang indah, blessing-nya. Blessing-nya yang pertama adalah saudara-saudara, di dalam perayaan Imlek itu menjadi momentum pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang 1 tahun yang sudah lewat. Dan momentum menyerahkan diri kepada Tuhan untuk periode 1 tahun mendatang yang ada di depan kita. Ini persis seperti doa Bapak Ibu di tanggal 31 Desember menjelang ke 1 Januari. Bersyukur untuk 1 tahun yang sudah berlalu dan menyerahkan diri untuk 1 tahun yang ada di depan kita. Jadi merayakan Imlek, saudara-saudara, sebetulnya tidak terkait dengan agama tertentu, tidak. Kalau tadi kita mendengar penjelasannya, Imlek adalah perayaan tentang pergantian tahun atau pergantian musim, maka disitulah ketika kita sebagai orang Kristen merayakan Imlek, kita bersyukur 1 tahun Tuhan sudah pimpin hidup kita, dan kita mau menyerahkan hidup kita untuk 1 tahun ke depan yang ada, yang terbentang di depan kita. Nah, yang kedua, blessing dari merayakan Imlek, saudara-saudara, adalah Imlek menjadi momentum untuk menunjukkan rasa hormat, rasa bakti kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Saudara, salah satu value yang terdapat di dalam masyarakat etnis Tionghoa adalah selalu hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua, dan pada waktu Imlek kita merayakan, kita berkumpul, biasanya kita datang ke rumah orang tua kita, mungkin Imlek hari pertama ke rumah orang tua, Imlek hari kedua ke rumah mertua, begitu ya. Orang tua kita pokoknya, saudara-saudara, di situ berkumpul semua anak-anak juga cucu-cucu. Artinya disitulah momentum kita menyatakan hormat kita, bakti kita kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Biasanya saudara-saudara, ini saudara, kakak, adik itu kan berkumpul di rumah kakak yang paling tua, ya, sebagai pengganti orang tua. Saudara, itulah sebetulnya blessing-nya atau nilai yang indah dari merayakan Imlek. Kita menyatakan hormat, tetapi memang bukan di dalam wujud pemujaan kepada leluhur atau sembayang kepada leluhur, atau memberi persembahan-persembahan di depan foto dari orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak. Mestinya kalau kita pahami tentang bagaimana kita menunjukkan hormat dan bakti kepada orang tua, mestinya kita lakukan selama papa dan mama masih hidup dong. Masa papa mama sudah meninggal baru kita menunjukkan hormat dan bakti kita kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada dan kita merayakan Imlek, setidaknya kita bersyukur kita pernah punya papa dan mama yang sangat kita kasihi, yang kini tidak lagi berada dengan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan papa dan mama buat kita. Tapi momentum itu menjadi momentum di mana kita menunjukkan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan orang tua dan kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, saudara-saudara, indahnya merayakan Imlek adalah Imlek menjadi momentum yang merekatkan hubungan kita dengan saudara dan famili di dalam konteks hidup yang semakin sibuk dan individualistis seperti di Jakarta ini. Saudara, kalau kita pikir
hari ini mencari waktu untuk kumpul keluarga. Susah betul. Susah sekali. Kumpul keluarga komplit itu langka sekali momennya. Bisa komplit itu tuh puji Tuhan. Biasanya kalaupun kumpul pasti si A nggak datang, si B nggak datang, Koko nggak datang, adek nggak datang, keponakan nggak datang, nggak bisa lengkap. Tetapi biasanya saudara-saudara di momen merayakan Imlek, umumnya semua akan mengusahakan untuk hadir. Dan disitulah kita merayakan kebersamaan. Di dalam hidup yang udah makin sibuk, makin individualistis, ketemu saudara aja mungkin nggak sebulan sekali kita ketemu dengan saudara kandung kita. Tetapi di situ kita punya kesempatan untuk kumpul dan kita merayakan kebersamaan. Indahnya merayakan Imlek yang keempat, saudara-saudara, Imlek menjadi momentum untuk saling memperhatikan dan berbagi. Berbagi ini bukan hanya terbatas berbagi angpau dalam bentuk uang, tetapi juga berbagi makanan, berbagi waktu, berbagi pengalaman bersama-sama. Dengan orang-orang yang kita kasih, disitulah kita mendengarkan cerita mereka, disitulah kita berbagi cerita tentang hidup kita, dan itu menjadi sesuatu yang indah. Dan karenanya saudara-saudara, ketika kita kembali kepada pertanyaan di awal, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Tentu boleh, karena ada begitu banyak hal yang indah dari merayakan Imlek. Tetapi, nah ini yang perlu dicatat. Praktik merayakan Imlek yang harus diingat adalah kita tidak masuk di dalam penghayatan atau di dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai dari iman Kristen kita. Misalnya, tadi saya sudah kasih contoh. Biasanya orang di hari Imlek melakukan pemujaan kepada leluhur. Kita tidak melakukan hal itu. Biasanya saudara-saudara, orang pada waktu Imlek itu punya pantangan-pantangan dan percaya kepada mitos-mitos tertentu. Tidak boleh nyapu, tidak boleh pegang pisau, tidak boleh keramas, tidak boleh potong rambut. Saudara, kita ketika merayakan Imlek tentu tidak lagi dengan penghayatan seperti itu. Sebagai informasi Bapak Ibu, kemarin saya keramas. Jadi kalau kemarin saya keramas dan saya tetap percaya dengan mitos seperti itu, berarti rezeki saya sudah masuk ke lubang air di kamar mandi. Yang ketiga, saudara-saudara, yang patut kita catat adalah begini, bahwa di dalam tradisi atau di dalam mitologi yang mendasari perayaan Imlek, konon katanya kuasa kegelapan yang jahat itu bisa dienyahkan dengan pernak-pernik dari Imlek. Tentu kita tidak punya belief semacam itu, bukan? Kita tetap percaya bahwa Kristuslah yang sudah mengatasi kuasa kegelapan. Yang terakhir, saudara-saudara, Imlek selalu dihubungkan dengan soal rezeki, kekayaan, kemakmuran, keuntungan, kelancaran, kesuksesan. Kalau saudara melakukan ini, saudara akan mendapatkan rezeki. Kalau saudara melakukan itu, nanti rezekinya seret, kira-kira begitu. Saudara-saudara, pada waktu orang Kristen merayakan Imlek, tentu tidak lagi dengan belief atau dengan pemahaman seperti itu. Kita sadar betul yang membuat rezeki kita lancar bukan karena kita tidak keramas kemarin. Betul ya? Yang membuat rezeki kita lancar adalah Tuhan. Yang membuat kita sukses adalah Tuhan. Yang membuat kita mungkin diizinkan Tuhan mengalami kegagalan bukan karena kita kemarin pegang pisau di hari Imlek. Bukan. Tetapi kita percaya hidup kita tidak diatur oleh apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Bukan itu pemahaman kita. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus. Closing dari khotbah saya ini. Saudara, saya sangat tertarik memperhatikan bagaimana Paulus bersikap. Saudara, dia katakan begini, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat.
Artinya saudara-saudara, Paulus sebagai seorang yang punya pendirian iman di dalam Kristus, bukanlah orang yang anti. Dia katakan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya dia tetap punya pendirian sendiri, dia tetap punya prinsip hidupnya sendiri, tetapi dia bukan anti untuk menjadi seperti orang lain. Kita baca di dalam Korintus ini, tujuannya apa? Tujuannya jelas. Untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Saudara, sikap Paulus di sini kita belajar, saudara-saudara, sebagai orang percaya, bukanlah sikap seperti yang ditunjukkan oleh Nibur di dalam tipologi pertama. Sikap radikal atau tipologi yang radikal. Orang Kristen gak usah ya meraya-rayakan Imlek. Orang Kristen gak usah ya bersentuhan dengan kebudayaan. Kebudayaan itu, bahkan ada yang berkata, saudara-saudara, kebudayaan itu berasal dari setan. Waduh, menurut saya terlalu gegabah untuk mengeluarkan statement seperti itu. Seolah-olah kita orang Kristen dan dunia dan kebudayaan itu adalah dua hal yang bermusuhan begitu. Saudara, kalau kita lihat Paulus, enggak. Sikap dia tidak seperti itu, saudara-saudara. Saudara, kalau begitu kita belajar hal yang pertama dari bacaan Alkitab kita, bahwa Injil telah mentransformasi tradisi Imlek untuk dihayati atau dimaknai sesuai dengan nilai dan kebenaran Injil. Saya ulang ya Bapak Ibu, Injil telah mentransformasi tradisi Imlek untuk dihayati oleh kita orang Kristen, untuk dimaknai sesuai dengan nilai dan kebenaran Injil. Artinya apa? Tradisi Imlek boleh saja dirayakan dengan sebuah penghayatan yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Injil. Kalau itu nilainya adalah tentang merayakan kebersamaan, kan tidak bertolak belakang dengan nilai Injil. Jadi boleh kita hayati di dalam makna seperti itu. Tapi kalau ada belief yang mengatakan justru tentang ini, tentang itu, yang sangat-sangat tentang pantang ini, pantang itu, dan itu bertolak belakang dengan nilai iman Kristen, tentu kita tidak menghayati atau memaknainya demikian. Artinya, saudara-saudara, orang Kristen yang merayakan Imlek harus tetap memiliki keyakinan dan ketegasan akan pendirian imannya sebagai orang percaya. Jadi terbuka, Paulus sikapnya apa? Kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka walaupun aku tidak begitu. Jadi artinya dia tetap punya pendirian. Dia tetap punya standpoint. Aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi aku terbuka untuk itu. Demi untuk membawa mereka kepada Kristus. Nah, yang kedua yang kita belajar dari bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah nilai atau pemaknaan dari tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen tidak kita pegang. Tadi saya sudah sebutkan, nilai atau pemaknaan dari tradisi yang tidak sesuai dengan iman Kristen tentu tidak kita pegang. Nah, jika kita masih memegangnya, ini yang sebetulnya di dalam tipologinya Nibur, itu tipologi yang saya sebutkan tadi yang kedua, yang dualis Kristen, tetapi tetap merayakan Imlek dengan semua belief-belief yang ada di dalamnya. Kalau kita tetap memegangnya atau meyakininya dengan cara seperti itu, maka identitas kita selaku orang percaya menjadi kabur. Dan bahkan justru lewat hal itu tidak memberi kesaksian tentang Injil lewat hidup kita. Kalau Bapak Ibu tadi baca di ayat ke-23, Paulus menutup apa yang tadi kita baca dengan satu kalimat begini. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil. Segala sesuatu. Artinya kalau kita mau tarik ayat itu, maka merayakan Imlek itu pun harusnya membuat Injil itu tetap terpancar keluar
lewat kehidupan kita. Mestinya begitu. Tapi kalau kita orang Kristen tetap merayakan Imlek dengan belief-belief yang tidak Kristiani itu, maka justru disitulah tidak terlihat jati diri kekristenan kita. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Tujuan atau goal dari perayaan tradisi atau budaya adalah supaya Injil atau kebenaran Allah semakin dinyatakan. Jadi mengapa orang Kristen merayakan Imlek? Bukan hanya tentang euforia, bukan hanya tentang makan-makan, bukan hanya tentang kumpul-kumpul, bukan hanya tentang dapat angpau, bukan. Tetapi goal akhir dari perayaan tradisi atau budaya itu adalah supaya bagaimana Injil Kristus itu makin jelas terlihat. Saudara, kita melihat bagaimana sikap atau standpointnya Paulus. Dia lakukan segala sesuatu untuk membawa orang datang kepada Injil Kristus. Tadi di kebaktian pertama, Pendeta Joni sempat mengatakan begini. Ketika Imlek tiba, itu waktunya kita kumpul satu keluarga. Disitulah kesempatan untuk bicara tentang Kristus. Disitulah waktunya untuk menunjukkan hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Disitulah waktunya untuk bersaksi, entah lewat kata, entah lewat sikap, entah lewat pemikiran kita kepada keluarga-keluarga yang mungkin belum di dalam Tuhan. Saudara-saudara, maka menjadi jelas poin yang terakhir yang kita renungkan pagi ini. Tujuan atau goal dari perayaan tradisi adalah supaya Injil yang adalah kebenaran Allah semakin dinyatakan. Dan banyak orang boleh dituntun untuk datang kepada Injil Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama boleh punya waktu dan kesempatan untuk memikirkan tentang bagaimana kami harus bersikap terhadap perayaan Imlek. Kami belajar banyak dari sikap hamba-Mu Rasul Paulus. Seorang yang punya pendirian iman yang kuat, tetapi bukanlah seorang yang anti terhadap budaya. Justru dia masuk ke dalam budaya-budaya selama itu tidak bertolak belakang dengan Injil, untuk membawa Injil kepada banyak orang. Kami rindu Tuhan, dengan pemahaman seperti itu kami orang-orang Kristen Tionghoa merayakan Imlek. Kami menghayati nilai-nilai yang ada di dalam perayaan Imlek. Sepanjang nilai-nilai itu tetap sesuai dengan nilai iman di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama pada pagi ini. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami bersyukur berdoa. Amin.